Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2 tentang kecepatan dan debit. Soal latihan yang ada di halaman 48 sampai 49. Yang pertama yaitu soal asik mencoba. Halaman 48 terdiri dari 10 buah soal, yaitu konversikan ke satuan waktu yang ditentukan. Yang soal pertama, 2/5 menit sama dengan titik-titik detik. Soal yang kedua, 2,5 jam sama dengan titik-titik. Soal yang ketiga, 120 menit sama dengan titik-titik jam. Soal yang keempat, 720 detik sama dengan titik-titik menit. Soal yang kelima, 180 menit sama dengan titik-titik jam. Sedangkan soal yang keenam, 45 menit sama dengan titik-titik jam. Soal yang ketujuh, 90 detik sama dengan titik-titik menit. Soal yang kedelapan, 300 detik sama dengan titik-titik menit. Soal yang ke-9, 27 menit ditambah 180 detik sama dengan titik-titik menit. Sedangkan soal yang ke-10, 18 jam kurang 7.200 detik sama dengan titik-titik menit. Jadi yang pertama yaitu soal asik mencoba yang terdapat halaman 48, yaitu terdiri dari 10 buah soal. Dan soal selanjutnya yaitu soal asik melatih, halaman 48 sampai 49. Terdiri dari 15 buah soal cerita. Yaitu yang pertama, saat ini pukul 16.45. Berapakah 3,5 jam sebelumnya? Sampai nanti soal yang ke-15, yaitu 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Umur Rahmat sekarang 6 tahun. Berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang? Jadi, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 25 buah soal dari soal halaman 48 sampai 49. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya, yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dibantu juga dengan like dan share-nya juga. Kalau sudah, terima kasih. Langsung kita lanjut pembahasan soal yang pertama, yaitu soal asik mencoba, yaitu soal 1 sampai 10. Soal yang pertama, 2,5 menit atau 2/5 menit sama dengan titik detik. Kita ingat dulu, 1 menit adalah 60 detik. Berarti 2,5 menit, 2,5 menit sama dengan 2/5 dikali 60 detik. Karena 1 menit adalah 60 detik, jadi 2/5 menit sama dengan 2/5 dikali 60 detik. 2 kali 60, 120/5 detik. 2 kali 60, 120/5. 120/5 detik. Sama dengan 24 detik. Jadi 2/5 menit sama dengan 24 detik. Jadi untuk soal nomor 1, 1 menit adalah 60 detik. Pertanyaannya 2/5 menit sama dengan detik. Jadi 2/5 dikali 60 detik. 2 kali 60, 120/5 detik. 120/5 sama dengan 24 detik. Jadi untuk soal nomor 1, 2/5 menit sama dengan 24 detik. Tadi pahami ya soal nomor 1. Lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. 2/5 jam sama dengan detik. 1 jam 3.600 detik. Jadi 2/5 jam sama dengan 2/5 dikali 3.600 detik.
2 dikali 3.600 sama dengan 7.200 per 5 detik. 7.200 per 5 detik sama dengan 1.140 detik. Jadi untuk soal nomor 2, 2 per 5 jam sama dengan 1.440 detik. Dan karena 1 jam adalah 3.600 detik, jadi pertanyaannya 2 per 5 jam berapa detik? Jadi 2 per 5 dikali 3.600 detik. 2 dikali 3.600 sama dengan 7.200 per 5 detik. 1.200 bagi 5 sama dengan 1.440 detik. Jadi untuk soal yang kedua, 2 per 5 jam sama dengan 1.440 detik. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. 120 menit sama dengan titik-titik jam. Harus kita ingat dulu, 1 jam 60 menit. Sekarang dari menit kita rubah ke jam. Berarti kebalikannya. Misalnya kalau jam ke menit kita kali, berarti kalau menit ke jam berarti kita bagi. Jadi 120 menit sama dengan 120 bagi 60 jam. Sama dengan 2 jam. Jadi 120 menit sama dengan 2 jam. Karena 1 jam adalah 60 menit, sekarang kebalikannya 120 menit sama dengan titik-titik jam. Maka karena menit ke jam, maka kita bagi 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi untuk soal nomor 3, 120 menit sama dengan 2 jam. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang keempat. 720 detik sama dengan titik-titik menit. Kita ingat dulu, 1 menit 60 detik. Sekarang kebalikannya dari detik menit. Berarti kita bagi 720 detik sama dengan 720 bagi 60 menit. Sama dengan 12 menit. Jadi 720 detik sama dengan 12 menit. Karena 1 menit adalah 60 detik. Sekarang pertanyaan kebalikannya dari detik ke menit. Jadi 720 detik sama dengan 12 menit. Jadi untuk soal nomor 4, 720 detik sama dengan 12 menit. Kita lanjut pembahasan soal yang kelima. 180 menit sama dengan titik-titik jam. 1 jam 60 menit. Dari menit ke jam berarti kita bagi 180 menit sama dengan 180 dibagi 60 jam. Jadi sama dengan 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Jadi 180 menit sama dengan 3 jam. Jadi untuk soal nomor 5, dari menit ke jam berarti tinggal kita bagi 60 saja. Nah 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 180 dibagi 60 jam sama dengan 3 jam. Jadi untuk soal nomor 5, 180 menit sama dengan 3 jam. Sampai dari soal nomor 1 sampai 5 bisa dipahami adik-adik ya. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-6. 45 menit sama dengan titik-titik jam. Karena 1 jam adalah 60 menit, berarti 45 menit sama dengan 5 dibagi 60 jam. Sama dengan 0,75 jam. Atau 3/4 jam. Jadi 45 menit sama dengan 0,75 jam. Atau 3/4 jam. Jadi untuk soal nomor 6, 45 menit sama dengan titik-titik jam. Karena 1 jam adalah 60 menit. Sekarang dari menit ke jam berarti kita bagi 60. Jadi 5 menit sama dengan 5 dibagi 60 jam. Sama dengan
0,75 jam. Jadi untuk soal nomor 6, 25 menit sama dengan 0,75 jam. Lanjut untuk soal yang ke-7. 90 detik sama dengan titik-titik menit. Akan kita rubah dari, ingat dulu 1 menit adalah 60 detik. Sekarang kebalikannya, di 90 detik sama dengan 90 dibagi 60 menit. Sama dengan 1,5 menit. Jadi, karena 1 menit adalah 60 detik, sekarang kebalikannya dari menit. Berarti tinggal kita bagi saja. 90 detik sama dengan 90 bagi 60 menit. Sama dengan 1,5 menit. Jadi untuk soal nomor 7, 90 detik sama dengan 1,5 menit. Jadi untuk soal asik mencoba, untuk soal nomor 1, 2/5 menit sama dengan 24 detik. Soal yang kedua, 2/5 jam sama dengan 1440 detik. Soal yang ketiga, 120 menit sama dengan 2 jam. Sedangkan soal yang keempat, 720 detik sama dengan 12 menit. Sedangkan soal yang kelima, 180 menit sama dengan 3 jam. Sedangkan soal yang keenam, 45 menit sama dengan 0,75 jam atau 3/4 jam. Sedangkan soal yang ketujuh, 90 detik sama dengan 1,5 menit atau 1,5 menit. Tadi pahami adik-adik soal nomor 1 sampai 7. Lanjutkan lagi pembahasan soal yang ke-8. Soal mengkonversikan satuan waktu yang ditentukan. Lanjut pembahasan soal yang ke-8. Soalnya 300 detik sama dengan titik-titik menit. Kita rubah titik menit. Ingat dulu 1 menit adalah 60. Jadi detik ke menit berarti kita bagi 300 detik sama dengan 300 dibagi 60 menit. Sama dengan 300 bagi 60 sama dengan 5 menit. Jadi 300 detik sama dengan 5 menit. Jadi untuk soal nomor 8, 300 detik sama dengan titik-titik menit. Berarti dari satuan kecil kita rubah yang besarnya. Berarti kita bagi 300 dibagi 60 menit. Sama dengan 5 menit. Karena 1 menit adalah 60 detik. Jadi 300 detik sama dengan 5 menit. Jadi untuk soal nomor 8, 300 detik sama dengan 5 menit. Lanjut pembahasan soal yang ke-9. 27 menit ditambah 480 detik sama dengan titik. Ini sedikit salah tanyanya menit. Berarti kita baik ini dulu. Berarti ini 27. Kesalahan di sini. Dia menit. Menit. 27-nya tetap 7. Nah, di 27 ditambah 480 dibagi 60. Nah, dirubah ke menit. 27 tambah 180, 08 bagi 6 ke 8. 8 kali 6 8 menit. Ini juga menit. 7 tambah 8 sama dengan 35 menit. Jadi soal yang ke-9 ada sedikit keliruan. Di 27 menit tambah 180 detik sama dengan titik-titik menit. Akan kita rubah ke menit.
Berarti 27 menit ke menit berarti tetap 27 menit tambah menit. Berarti kita rubah dari kecil ke besar. Berarti kita bagi 180 bagi 60 menit. 180 bagi 60. 0088 bagi 6. 8. 8 kali 6 adalah 48. Berarti 27 tambah 8 menit. Sama dengan 35 menit. Jadi 27 menit ditambah 480 detik sama dengan 35 menit. Jadi untuk soal nomor 9, 27 menit ditambah 480 detik sama dengan menit berarti 27-nya tetap. Jadi menit di detik kita menit kita rubah berarti kita bagi 60. 180 dibagi 60 sama 60 menit. 27-nya tetap ditambah 480 bagi 60. 8 bagi 6 8. Berarti 27 tambah 8 menit sama dengan 35 menit. Jadi 27 menit ditambah 480 detik sama dengan 35 menit. Kita dipahami ya adik-adik untuk soal yang ke-9. Lanjut untuk soal yang ke-10. 18 jam dikurang 7.200 detik sama dengan titik menit. Jadi kita rubah jam ke menit, lalu detik kita rubah juga ke menit. 1 jam adalah 60 menit. Berarti karena jam ke menit berarti kita kali 18 kali 60 kurang. Nah, detik ke menit berarti kita bagi 7.200 dibagi 60 menit. Pertama 18 jam ke menit berarti kita kali 18 kali 60 dikurang 7.200 dibagi 60 menit. Sama dengan 18 dikali 60 1080 dikurang 120 menit. 1080 dikurang 120 sama dengan 960 menit. Jadi untuk soal nomor 10, 18 jam kurang 7.200 detik sama dengan titik-titik menit. Jadi kita rubah kedua-duanya ini, jam ke menit, detik juga ke menit. 18 jam, 18 dikali 60 dikurang 7.200 bagi 60 menit. Sama dengan 18 kali 60, 1080. Dikurang 7.200 bagi 60, 120. 1080 dikurang 120 sama dengan 960 menit. Jadi untuk soal ke-10, 18 jam dikurang 7.200 detik sama dengan 960 menit. Jadi untuk soal yang ke-8, 300 detik sama dengan 5 menit. Sedangkan soal yang ke-9, 27 menit tambah 480 detik sama dengan 35 menit. Sedangkan soal yang terakhir, soal yang ke-10, 18 jam kurang 7.200 detik sama dengan 960 menit. Tadi pahami ya adik-adik ya? Untuk soal yang pertama, asik mencoba dari soal nomor 1 sampai ke 10 mengkonversikan satuan waktu yang ditentukan. Ada yang berubah menit ke detik, ada jam ke detik, ada juga menit ke jam, ada juga detik ke menit, ada juga menit ke jam, ada ke menit, ada detik. Gabungan jumlah menit dan detik berubah ke menit. Ada juga soal yang ke-10 pengurangan jam kurang detik. Rubah satuannya atau konversikan ke satuan menit. Bisa dipahami adik-adik soal 1 sampai 10. Kalau ada yang diragukan, silakan tonton lagi video kita dari awal. Tapi kalau masih ada ragu, silakan tuliskan pertanyaan adik-adik di kolom komentar di bawah. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal selanjutnya lagi. Soal asik berlatih, yaitu soal cerita yang soal tentang satuan waktu. Dari soal ada 15 buah soal, yaitu soal asik berlatih. Lanjut dulu pembahasan soal yang pertama. Saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya?
Bisa kita bahas. Soal yang pertama, 3,5 jam. Artinya 3 jam 30 menit. Di saat ini pukul 16.45. Nanti sekarang pukul 16.45. 3,5 jam sebelumnya. Nanti dikurang 3 jam 30 menit. Jadi 16.45 dikurang 3.30. Sama dengan 5 dikurang 0, 5 dikurang 1, 1 berarti 15. 16 kurang 3, 13 berarti 13, 15. Jadi 3,5 jam sebelumnya adalah pukul 13.15 atau pukul 1.15 siang. Jadi dari soal nomor 1, saat ini pukul 16.45. Berapakah 3,5 jam sebelumnya? Kita tentukan dulu 3,5 jam artinya 3 jam 30 menit. Jadi 16.45 kita kurangi pukul 3.30. 3 jam 30 menit. 16.45 dikurang 03.30. 5 kurang 0, 5. Kurang 3, 1. 6 kurang 3, 3. 1 kurang 0, 1. 13.15. Jadi 3,5 jam sebelumnya adalah pukul 13.15. Tadi pahami adik-adik ya? Soal nomor 1 tinggal kita kurangi saja. 16.45 dikurang 3.30 atau 3,5 jam. Jawabannya adalah 13.15. Lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8.50? Kita tentukan dulu 100 menit. Artinya adalah 1 jam 40 menit. Pertanyaannya, pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8.50? Berarti caranya tinggal kita tambahkan saja. 8.50 ditambah 100 menit atau 1 jam 40 menit atau 01.40. Jadi tinggal kita tambahkan 08.50 ditambah 01.40. Tambahkan 0 tambah 0, 0. 5 tambah 4, 9. 8 tambah 1, 9. Berarti 09.90. Sama dengan pukul 10.30. Jadi 100 menit setelah pukul 8.50 adalah pukul 10.30. Tinggal kita rubah dulu 100 menit itu sama dengan 1 jam 40 menit. Lalu kita tambahkan saja 08.50 ditambah 01.40. Lalu kita tambahkan 0 tambah 0, 0. 5 tambah 9. 8 tambah 1, 9. 0 tambah 0, 0. 09.90 karena ini 90 ini menitnya lebih dari 60, kita ambil 90-nya, kita ambil 1 jamnya 60, berarti 9 tambahi 1, 10. Bisa lagi 30, berarti pukulnya adalah 10.30. Jadi 100 menit adalah pukul 8.50 adalah pukul 10.30. Jadi untuk soal nomor 2, berapakah 100 menit setelah pukul 8.50? Jawabannya adalah pukul 10.30 atau pukul setengah 11. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Soal 1 dan 2. Kita lanjut untuk pembahasan soal asik berarti soal yang ketiga. Soal yang ketiga, Benny belajar malam pukul 18.00. Selesai pukul 19.45. Berapa menit Benny belajar malam? Berarti belajar malam Benny ini tinggal kita kurangi saja. 19.45 kurangi mulai dia belajar itu pukul 18. Selesai dikurang pukul awal belajar. 19.45 dikurang pukul 18.00. Kita kurangi 5 kurang 0, 5 kurang 0, 4. 9 kurang 1, 9 kurang 8, 1. 1 kurang 1 habis. Berarti
01.45. Jadi lama ini belajar malam adalah 1 jam 45 menit atau 01.45 menit. Jadi untuk soal nomor 3, mulai belajar pukul 18, selesai pukul 19.45. Jadi tinggal kita kurangi saja. Selesai dikurangi waktu awal. 19.45 dikurang 18.00. 5 kurang 05 kurang 04. 9 kurang 8, 1. 1 kurang 1, 0. Jadi 01.45. Jadi ini belajar malam lamanya adalah 1 jam 45 menit. Jadi untuk soal nomor 3, ini belajar malam pukul 18.00, selesai pukul 19.05. Berapa menit ini belajar malam? Yaitu 1 jam 45 menit. Atau kita jadikan menit seluruhnya adalah 105 menit. Bisa dipahami ya soal nomor 3. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Dari Jakarta, Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit. Sedangkan Benny naik bus selama 11 jam. Apa selisih lama perjalanan Edo dan Benny? Jadi tinggal kita kurangin saja. 11 jam kurang 6 jam 45, 06.45. Tinggal kita kurangi saja. 11 dikurang 065. Karena pukul 11.00 dikurang 45 tidak bisa, kita rubah jadi 10.60 kurang 06.45 sama dengan 04.15. Kita dulu sedikit. Kita kurangin. Jadi untuk soal 4 nih tinggal kita kurangin saja. Pukul 11 dikurang 06.45. Jadi 11.00 dikurang 06.45 langsung tidak bisa. Kita rubah menjadi pukul 10.60 kurang 06.45. 0 kurang 5 tidak bisa, berarti 10 kurang 5, 5. Jadi 35, 5 kurang 1, 15. 10 dikurang 6 sama dengan 04.15. Jadi selisih perjalanan atau selisih lama perjalanan Edo dan Benny adalah 4 jam 15 menit. Tinggal kita kurangi saja. 11.00 atau pukul 11 kurang atau 11 jam kurang 6 jam 45 menit. Jadi 11.00 dikurang 06.45, 00 tidak bisa, berarti kita rubah dulu. 11.00 ini harusnya kita minjam, berarti kita rubah dulu menjadi 10.60. 10.60 dikurang 065, 0 kurang 5, 5. Di sini 10 kurang 5, 5, 35, 5 kurang 1, 15. 0 kurang 6 tidak bisa, jadi 10. 10 kurang 6, 04, 15. Jadi selisih lama perjalanan Edo dan Benny adalah 4 jam 15 menit. Jadi untuk soal nomor 4, dari Jakarta Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit, sedangkan Benny naik bus selama 11 jam. Apa selisih lama perjalanan Edo dan Benny? Yaitu 4 jam 15 menit. Jadi untuk soal nomor 3, jawabannya 1 jam 45 menit, sedangkan soal yang keempat 4 jam 15 menit. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kelima. Soal asik berlatih. Soal yang kelima, jika 1 jam yang lalu pukul 9.45, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Berarti 2,5 jam sama artinya dengan 2 jam 30 menit. Lalu bisa kita tambahkan pukul 9.45 ditambah 1 jam, karena 1 jam yang lalu 9.45, berarti jam sekarang tambah 1 jam, 09.45 ditambah 1 jam
ditambah 2 jam 30 menit. Lalu kita tambahkan saja ketitikanya. 5 tambah 0 tambah 0, 5. Jadi 4 tambah 3, 7. 9 tambah 1, 10 tambah 2. Jadi 12, 75. Nah, 75 lebih dari 60, berarti kita rubah 13, 15. Berarti ini 60, 75 kurang 60, 15. 60-nya kita tambah 1. 60 sama dengan 1 jam, berarti 12 tambah 1, 13. 75 kurang 60, 15. Jadi 12,75 sama dengan 13,15. Jadi 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 13.15. Jadi untuk soal nomor 5, 2,5 jam sama dengan 2 jam 30 menit. Tinggal kita tambahkan saja 95 ditambah 1 jam ditambah. Kenapa alasannya 1 jam? Karena 1 jam yang lalu, berarti jam sekarangnya yaitu 1 jam. Berarti 95 ditambah 1 jam ditambah 2, 30 atau 2,5 jam. Kita tambahkan 5 tambah 0 tambah 0, 5 tambah 0 tambah 3, 7, 9 tambah 1 tambah 2, 9 tambah 1, 10 tambah 2, 12, 0 tambah 0 tambah 0, habis berarti 12, 7, 5, sama dengan 13.15. Jadi 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 13.15. Jadi untuk soal nomor 5, jika 1 jam yang lalu pukul 9.05, berapakah 2,5 jam yang akan datang? Jawabannya adalah pukul 13.15 atau pukul 1.15 siang. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-6. Soal yang ke-6, pukul 14.40, Edo tiba di rumah neneknya. 2 jam yang lalu, dia berangkat dari rumahnya. Pukul berapa Edo berangkat dari rumahnya? Berarti 2 jam yang lalu, berarti kita kurangi. Berarti pukul 14.40 dikurang 2 jam atau 02.00. Kita kurangi saja. 14.40 kurang 02.00. Lalu kita kurangi 0 kurang 00 kurang 04 kurang 22, berarti 1 kurang 0, 1. Jadi 12.40. Jadi Edo berangkat dari rumahnya adalah pukul 12.40. Jadi untuk soal nomor 6, tinggal kita kurangi saja. 14.40 dikurang 2 jam. 14.40 dikurang 2 jam sama dengan pukul 14.40. Jadi Edo berangkat dari rumahnya adalah pukul 14.40. Jadi untuk soal nomor 6, pukul 14.40 Edo tiba di rumah neneknya. 4 jam yang lalu ia berangkat dari rumahnya. Pukul berapakah Edo berangkat dari rumahnya? Itu pukul 12.40. Kita lanjut untuk soal yang ke-7. Soal yang ke-7, sebuah acara pesta dimulai pukul 8 dan selesai pukul 14.15. Berapa jam dan berapa menit lama pesta tersebut? Jadi untuk soal nomor 7 ini, tinggal kita kurangi saja. 14.15 tinggal dikurangi pukul 8.00. 14.15 dikurang 08.00 sama dengan 15, 5 kurang 0, 5, 1 kurang 0, 1. 8 tidak bisa jadi 14. 14 kurang 8, 6. 06, 15. Jadi lama pesta tersebut adalah 6 jam 15 menit. Jadi untuk soal nomor 7, tinggal kita kurangi saja. Mulai pestanya 8, selesai 15, berarti selesai kurang awal. 15 kurang 08.00 sama dengan 06.15. Jadi lama pesta tersebut adalah 6 jam 15 menit.
Jadi untuk soal nomor 7, sebuah acara pesta dimulai pukul 8, selesai pukul 14.15. Berapa menit lama pesta tersebut? Adalah 6 jam 15 menit. Jadi untuk soal nomor 1 sampai 7 bisa dipahami adik-adik ya. Kalau adik-adik ada yang ragu, silakan tonton lagi video kita dari awal. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tuliskan di kolom komentar bawah. Lanjut untuk pembahasan soal ke-8, yaitu soalnya Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pukul 13.30. Apabila mereka perjalanan istirahat selama 30 menit, lama perjalanan 4 jam 30 menit, pukul berapa mereka berangkat? Berarti tinggal kita kurangi sampai, kurang waktu berangkat, kurang waktu istirahat. Berarti 13.30 kurang 04.30. Kurangi 13.30 dikurang 04.30. 0 kurang 0, 0. 3 kurang 3, 0. 13 kurang 4, 900. Setelah itu setelah kita kurangi waktu sampai dikurang waktu dalam perjalanan, setelah dapatkan pukul 9 dikurang waktu istirahatnya 09.00 dikurang 00.30 sama dengan, karena tidak bisa 9.00 dikurang langsung 30, kita rubah 08.60 kurang 00.30 sama dengan 08.30. Jadi mereka berangkat pada pukul 8.30 menit atau 8.30. Jadi soal nomor 8 tinggal kita kurangi saja waktu sampai di rumah nenek, kurangi waktu dalam perjalanan. Kalau dapatkan, lalu dikurangi lagi waktu istirahatnya. Waktu istirahatnya adalah 30 menit. Jadi kita kurangi dulu 13.30 kurang 0.30 sama dengan 9. Dapatkan pukul 9, kita kurangi waktu istirahat. Itu 30 menit. 09.00 dikurang 00.30. Bisa pukul 9.00 langsung 30, kita rubah dulu. 08.60 kurang 00.30. 860 dikurang 00.30 sama dengan 08.30. Jadi mereka berangkat pada pukul 8.30. Dari soal nomor 8, Titi bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pukul 13.30. Apabila mereka di perjalanan beristirahat selama 30 menit dan lama perjalanan selama 4.30 menit, pukul berapa mereka berangkat? Itu mereka berangkat pada pukul 8.30 atau pukul setengah 9. Lanjut untuk soal yang ke-10. Siti menjemur karya batiknya selama 115 menit. Pada saat mengangkat karya batik yang dijemur, akan menunjukkan pukul 13.15. Pukul berapakah Siti mulai menjemur karya batiknya? Kita rubah dulu. 115 menit ini sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi tinggal kita kurangi saja. 13.15 dikurang 01.55 menit atau 1 jam 55 menit. Karena 13.15, 15 kurang 55 tidak bisa, kita rubah menjadi 12.75. 12.75 dikurang 01.55. Kita kurangi 5 kurang 5, 0. 7 kurang 5, 2. 20. 2 kurang 1, 1. 1 kurang 1. 11, 20. Jadi Siti mulai menjemur karya batiknya adalah pukul 11.20. Tadi untuk soal nomor 9, 115 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Lalu kita kurangi saja. 13.15 dikurang 01.55.
Karena 15 tidak bisa kita kurangi langsung 55, berarti kita rubah dulu. Jadi 13 15 kita rubah menjadi 15 75. Nah, 15 tambah 60 di 75. 13 kurang 1 12. 12 75 kurang 0155 sama dengan 11 20. Jadi Siti mulai menjemur karya batiknya adalah pukul 11.20. Jadi untuk soal nomor 9, Siti menjemur karya batiknya selama 115 menit. Pada saat mengangkat karya batik yang dijemur yang menunjukkan pukul 13.15. Pukul berapakah Siti mulai menjemur karya batiknya? Yaitu Siti mulai menjemur karya batiknya adalah pukul 11.20 menit. Bisa dipahami adik-adik ya? Soal nomor 8 dan 9. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-10. Ali bersama orang tuanya melakukan perjalanan wisata dari kota A ke kota B selama 2 jam. Dari kota B dilanjutkan ke kota C selama 200 menit. Jika berangkat dari kota A pukul 8.00, pukul berapakah tiba di kota C? Cek dulu 200 menit. 200 menit sama dengan 3 jam 20 menit. 200 menit artinya 3 jam sama dengan 3 jam 20 menit. Lalu tinggal kita tambahkan saja. Pukul 8.00 tambah 2 jam ditambah 03.20. Jadi tinggal kita tambahkan saja. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 tambah 2, 2. Berarti 20. 8 tambah 2, 10 tambah 3. 13. Berarti 13.20. Jadi mereka tiba di Ali dan orang tuanya tiba di kota C adalah pukul 13.20 atau 1.20 menit atau 1.20 siang atau 13.20. Jadi soal nomor 10, 200 menit sama dengan 3 jam 20 menit. Tinggal kita tambahkan saja lagi. Pukul 8.00 ditambah 02, pukul 2 jam tambah 03.20. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 tambah 2, 20. Lalu kita tambahkan 8 tambah 20, 10. 10 tambah 3, 13.20. Jadi mereka tiba di kota C adalah pukul 13.20. Jadi Ali bersama orang tuanya melakukan perjalanan wisata dari kota A ke kota B selama 2 jam. Dari kota B dilanjutkan ke kota C selama 200 menit. Jika berangkat dari kota A pukul 8, berapakah tiba di kota C? Jadi mereka tiba di kota C adalah pukul 13.20. Bisa difahami adik-adik ya? Untuk soal nomor 10, tinggal kita tambah saja. Pukul 8 ditambah pukul 2 jam ditambah 3 jam 20 menit. Jawabannya adalah 13.20. Kita lanjut untuk soal yang ke-11. Soal yang ke-11. Benny dapat mengerjakan pekerjaan rumah matematika selama 100 menit. Sedangkan Edo dapat mengerjakan soal yang sama dalam waktu 1 jam 45 menit. Siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Berapa menit selisih mereka mengerjakan? Maka kita catat masing-masing dulu. Benny 100 menit. Berarti artinya 100 menit ini sama dengan 1 jam 40 menit. Lalu Edo adalah 1 jam 45 menit sama dengan 105 menit. Pertanyaannya, siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Benny 100 menit, sedangkan Edo 105 menit. Yang lebih cepat adalah, jadi yang dapat mengerjakan soal lebih cepat adalah Benny, yaitu 100 menit. Sedangkan Edo adalah 105 menit. Jadi selisih selanjutnya berapa menit selisih mereka mengerjakan?
yaitu jadi selisih mereka mengerjakan adalah tinggal kita kurangi saja 105 dikurang 100 menit. 105 dikurang 100 menit sama dengan 5 menit. Jadi untuk soal nomor 11 ini bisa menyelesaikan soalnya dan rumahnya selama 100 menit atau 1 jam 40 menit. Sedangkan Edo 1 jam 45 menit, artinya sama dengan 105 menit. Jadi yang mengerjakan soal lebih cepat adalah ini. Kita lihat dari menitnya saja. Beni 100 sedangkan Edo 105. Arti yang lebih cepat adalah Beni. Jadi selisih mereka mengerjakan adalah 105 dikurang 100 menit. Sama dengan 5 menit. Jadi untuk soal nomor 11, Beni dapat mengerjakan pekerjaan rumah matematika selama 100 menit, sedangkan Edo dapat mengerjakan soal yang sama dalam waktu 1 jam 45 menit. Siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Yaitu Beni. Berapa menit selisih mereka mengerjakan? Itu selisihnya. Tinggal kita kurangi saja. 105 menit dikurang 100 menit. Sama dengan 5 menit. Tadi pahami ya? Soal nomor 11. Kita lanjut pembahasan soal yang ke-12. Soal yang ke-12. Pada hari Minggu, Ayu mengerjakan tugas prakaryanya di rumah. Ayu membutuhkan 2 jam 15 menit untuk membuat prakarya dan 1 jam 10 menit untuk merapikannya. Selama bekerja, Ayu beristirahat 2 kali, yaitu masing-masing 5 menit dan 20 menit. Jika Dayu mengerjakan prakarya pukul 8.25, pukul berapakah Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya? Ini caranya cukup gampang, tinggal kita tambahkan saja 08.25, dia mulai 08.25 ditambah sama dia mengerjakan membuat prakarya itu 2 jam 15, berarti 8.25 ditambah 2 jam 15 ditambah membuat merapikannya 1 jam 10 menit, berarti 01.10. Lalu ditambah lama dia beristirahat, yaitu 5 menit dan 20 menit, berarti istirahatnya adalah 25 menit. Jadi 08.25 ditambah 02.15 ditambah 01.10 tambah waktu istirahatnya yaitu 5 menit 20 menit menjadi 25 menit, yaitu 00.25. Tinggal kita tambahkan saja yang ini. 5 tambah 5 tambah 5 15. Tulis 5 sisi 1. 2 tambah 1 3 tambah 1 sisi 4 5 7 7 5. 8 tambah 2 10 tambah 1 11. 0 tambah 0 habis, berarti 11.75 sama dengan 11, karena 75 lebih dari 60 kita ambil 60 nya untuk 1 jamnya, berarti 11.75 sama dengan 12.15. Jadi Ayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya adalah pukul 12.15. Tinggal kita tambahkan saja, mulainya dia pukul 8.25 ditambah waktu membuat prakaryanya yaitu 2.15 ditambah lagi waktu dia merapikannya 1 jam 10 menit, lalu ditambah 2 kali istirahat yaitu 5 menit dan 20 menit, jadi 5 tambah 20 25 menit. Jadi kita tambahkan 08.25 ditambah 02.15 ditambah 01.10 ditambah 00.25. Jadi tanggal kita tambahkan 5 tambah 5 tambah 5 15, tulis 5 sisa 1 3 4 5 7 75. 8 tambah 2 10 tambah 11 11 75 sama dengan 12.15. Jadi Ayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya adalah pukul 12.15. Sampai di sini bisa dipahami ya, Diri ya. Tinggal soal nomor 12 ini. Pada hari Minggu, Ayu mengerjakan tugas prakaryanya di rumah. Ayu membutuhkan 2 jam 15 menit untuk membuat prakarya dan 1 jam 10 menit untuk merapikannya. Selama bekerja, Ayu beristirahat 2 kali, masing-masing 5 menit dan 20 menit. Jika Dayu mulai mengerjakan prakaryanya pukul 8.25, pada pukul berapakah Dayu masih menyelesaikan pekerjaannya?
yaitu Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya adalah pukul 12.15. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-13. Soal yang ke-13. Ahmad masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Belajar dari pukul 7 sampai pukul 13.30. Sedangkan Arman masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Waktu belajarnya pukul 6.30 sampai dengan pukul 11.45. Pertanyaannya, yang A. Siapakah yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Yang B. Berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 hari? Yang C. Berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 minggu? Tentu kita cari masing-masing dulu lama mereka di sekolah per harinya. Ahmad dulu. Ahmad pulangnya 13.30. Berarti 13.30 pulang dikurang mulai dia belajar, yaitu 13.30 dikurang 07.00. 13.30 dikurang 07.00 sama dengan 6.30. Jadi lama Ahmad di sekolah harinya adalah 6 jam 30 menit. Lalu kalau Arman pulangnya 11.45, dimulai belajar 06.30. Di 11.45 dikurang 06.30. Jadi 11.45 dikurang 06.30 sama dengan 5.15. Jadi Ahmad lamanya di sekolah itu 6 jam 30 menit. Sedangkan Arman adalah 15 menit. Jadi 5 jam 15 menit. Pertanyaannya yang A. Yang paling lama di sekolah selama 1 minggu adalah Ahmad, yaitu dia selamanya yaitu 6 jam 30 menit harinya. Jadi pertanyaan yang A. Siapakah yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Yaitu yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu adalah Ahmad. Akan pertanyaan yang B. Berapa menit selisih waktu mereka? Tinggal kita kurangi saja. Selisih waktu mereka adalah dalam 1 hari yaitu 06.30 kurang 05.15. Jadi 6 dikurang 5, 1 jam. 30 kurang 15, 15. Jadi selisih waktu mereka dalam 1 hari adalah 06.30 kurang 05.15 sama dengan 1 jam 15 menit. Artinya nih 1/4 jam atau 1,25 jam per harinya. Jadi untuk soal yang B, berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 hari? Yaitu 1 jam 15 menit. Atau kita jadikan ke menit seluruhnya yaitu 75 menit. Bedanya dalam perharinya. Sedangkan yang C, berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 minggu? Jadi selisih waktu mereka dalam 1 minggu adalah dia sekolah dari Senin sampai Sabtu, berarti 6 hari. 1 jam 15 menit. Kita jadikan desimal yaitu 15 menit itu sama dengan 0,25. Jadi 1,25. Jadi tinggal kita kalikan saja. 6 hari Senin sampai Sabtu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari kali 1,25 sama dengan 7,5 jam atau 7 jam 30 menit. Jadi selisih waktu mereka dalam 1 minggu adalah 6 dikali 1,25 sama dengan 7,5 jam atau 7 jam 30 menit. Jadi untuk soal nomor 13, kita cari masing-masing waktunya di sekolah. Ahmad berarti 13.30 kurang 07.00. Jadi lama Ahmad di sekolah adalah 06.30 atau 6,5 jam di sekolahnya. Sedangkan Arman 11.45 dikurang 06.30 sama dengan 05.15. Jadi Arman lamanya di sekolah itu hanya 5 jam 15 menit. Jadi untuk yang pertama, siapakah yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu adalah Ahmad. Nah, pertanyaan yang B, berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 hari? Yaitu 1 jam 15 menit. Tinggal kita kurangi saja. Ahmad 6 jam 30, berarti
Arman 5 jam 15, tinggal kita kurangi saja. 06.30 dikurang 5, 15 sama dengan 1 jam 15 menit. Sedangkan yang C, berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 minggu? Taruhlah 1 jam 15 menit ini artinya kita menjadikan 1,25 jam. Jadi 6 hari berarti 6 dikali 1,25 sama dengan 7,5 jam atau 7 jam 30 menit. Jadi untuk soal nomor 13, Ahmad masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Waktu belajar dari pukul 7 sampai dengan pukul 13.30. Sedangkan Arman masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Waktu belajarnya mulai pukul 6.30 sampai dengan pukul 11.45. Pertanyaannya, siapakah yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Itu Ahmad. Berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 hari? Itu 1 jam 15 menit. Sedangkan yang C, berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 minggu? Yaitu 7,5 jam atau 7 jam 30 menit. Bisa dipahami ya adik-adik untuk soal nomor 13. Kita lanjut untuk soal yang terakhir ya pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-14 dan yang ke-15, yaitu soal yang ke-14. Pada tahun 2010, usia Rani seperempat dari ibunya. Kebetulan saat ini adalah tahun 2018. Apabila ibu Rani lahir tahun 1982, pada tahun berapakah Rani dilahirkan? Berapa tahun umur Rani sekarang? Cari dulu usia ibu. Kalau di tahun 2010, berarti usia ibunya ya tinggal kita kurangi saja. 2010 dikurang 1982. Jadi usia ibunya tahun 2010 adalah 28 tahun. Jadi usia ibu Rani tahun 2010 adalah 28 tahun. Sedangkan usia Rani tahun 2010 itu adalah seperempat dari usia ibunya. Berarti usia Rani tahun 2010 sama dengan 4 kali 28 tahun. 28 bagi kali 1, 28. 28 bagi 4, 7. Jadi usia Rani pada tahun 2010 adalah 7 tahun. Pertanyaan selanjutnya. Rani, tahun berapakah Rani dilahirkan? Jadi Rani dilahirkan pada tahun, tinggal kita kurangi saja. 2010 kurang 7 sama dengan 2003. Jadi Rani dilahirkan pada tahun 2003. Pertanyaan selanjutnya, berapa tahun umur Rani sekarang? Jadi karena umur Rani sekarang adalah, nah sekarang tahun 2018, tinggal kita kurangi saja. Umur Rani sekarang adalah 2018 dikurang 2003 karena dia lahir 2003. Usia Rani sekarang adalah 15 tahun. Jadi untuk soal nomor 14, kita cari dulu usia ibu tahun 2010. Jadi 2010 dikurang tahun dia lahir. Ibunya lahir yaitu 1982. Jadi sama dengan 28 tahun. Tadi tahun 2010 umur ibu Rani adalah 28 tahun. Pada tahun 2010 itu Rani usianya adalah seperempat dari ibunya. Jadi usia Rani adalah tahun 2010 adalah 1 dikali 28 tahun sama dengan 7 tahun. Jadi tahun 2010 usia Rani adalah 7 tahun. Jadi Rani dilahirkan pada tahun 2010 dikurang 7. Jadi Rani dilahirkan tahun 2003. Di umur Rani sekarang adalah 2018 dikurang 2003 sama dengan 15 tahun. Jadi untuk soal nomor 14, pada tahun 2010 usia Rani seperempat dari ibunya. Kebetulan saat ini adalah tahun 2018. Apabila ibu Rani lahir tahun 1982, pada tahun berapakah Rani dilahirkan? Jadi Rani dilahirkan pada tahun 2003. Berapa tahun umur Rani sekarang? Di umur Rani sekarang adalah 15 tahun. Tinggal kita kurangi saja. 2018 dikurang 2003 karena 2003 Rani lahir. 2018 dikurang 2003 sama dengan 15 tahun.
Kita lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal 15. 5 tahun yang lalu, umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Berarti umur mereka ini sama-sama nih. Umur Ridwan sekarang adalah 6 tahun. Berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang? Cari dulu, 1 windu adalah 8 tahun. Jadi 1,5 windu artinya 1,5 kali atau 1,5 dikali 8 tahun sama dengan 12 tahun. Jadi 1,5 windu atau 1,5 windu itu artinya 12 tahun. Karena umur Ridwan dan Ahmad sama-sama sekarang adalah 6 tahun, jadi umur mereka 1,5 windu tinggal kita tambahkan saja. Jadi jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang tinggal kita tambahkan. Usia mereka sekarang adalah 6 tahun dan 6 tahun. Berarti 6 tahun tambah 6 tahun ditambah 12 tahun atau 1,5 windu itu adalah 12 tahun. Kalau kita tambahkan 6 tambah 6, 12. 12 tambah 12, 24 tahun. Jadi jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang adalah 6 tambah 6 tambah 12 sama dengan 24 tahun. Jadi untuk soal nomor 15 nih, 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Berarti ini tidak ada pengaruhnya. Sedangkan di sini soalnya umur Ridwan sekarang adalah 6 tahun. Berarti juga umur Rahmat adalah 6 tahun juga. Jadi yang 5 tahunnya ini tidak mempengaruhi. Ini hanya mengecoh kita saja dalam menyelesaikan. Berarti umur sekarang mereka adalah 6 tahun. Pertanyaannya 1,5 windu yang akan datang, berapa umur mereka? Ingat dulu, 1 windu adalah 8 tahun. Jadi 1,5 windu atau 1,5 windu artinya 1,5 dikali 8 sama dengan 12 tahun. Jadi jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang adalah 6 tambah 6 tambah 12 sama dengan 24 tahun. Sampai di sini bisa dipahami ya adik-adik ya. Pembahasan soal kali ini yaitu soal konversi kesatuan waktu. 10 tentang soal asik mencoba dan 10 lagi soal ayo berlatih. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, terus bisa membantu proses belajar adik-adik tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang dengan cara like, share, subscribe-nya. Dan jangan lupa terus juga diajak teman adik-adik yang lain bisa belajar bersama-sama tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.